Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Rizky Sudrajat. Sebenarnya sih bukan ketemu lagi, tapi emang ini pertemuan pertama dan mungkin juga ini konten pertama gue. Dan gue di sini pengen ngebahas atau nge-review salah satu buku yang menurut gue emang cukup menarik sih. Judulnya Berani Tidak Disukai. Nah, karya penulisnya ini nih, Ichiro Kishimi dan Fumika Koga. Ya kalau misalnya lu tanya penulis dari mana, ya pasti dari Jepang, namanya pun Ichiro kan. Dan kalau misalnya lu mau nanya terbitan aslinya pertama kali ini pasti Jepang, kemudian disador dalam bahasa Inggris, setelah dari bahasa Inggris baru dari Indonesia kalau nggak salah. Nah, si buku ini sendiri kalau menurut gue secara cover sih emang agak menarik ya. Menariknya jadi secara tulisan itu ya udah langsung black aja tulisan gitu, nggak ada istilahnya gambar yang neko-neko yang aneh-aneh yang lain sebagainya, enggak, tapi langsung pesannya ya ini yaitu berani tidak disukai. Nah, buku Berani Tidak Disukai ini bisa lu temuin di Gramedia atau di toko-toko terdekat. Entah mungkin di Berdikari juga mungkin ada, atau mungkin di toko-toko pasar tradisional mungkin juga ada mungkin. Nah, untuk si buku ini sendiri, ini kalau dari cover atasnya itu ditulis international bestseller. Dan sempat gue googling juga, memang si buku ini emang termasuk bestseller juga sih. Yang judul dalam asli atau bahasa Inggrisnya itu Dislike to be Disliked kalau nggak salah. Kalau nggak salah mungkin lo bisa koreksi nanti di kolom komentar ya. Nah, untuk isi bukunya, jadi si buku ini atau si topiknya itu intinya soal pengembangan diri atau self improvement. Tapi memang nggak cuma pengembangan diri doang, tapi lebih ke arah psikologis yang ditetapkan atau yang dikemukakan oleh Alfred Adler, salah satu tokoh psikologi dari Australia. Nah, si Alfred Adler ini dia ngembangin salah satu namanya apa ya, teori psikologi populer mungkin lah ya, yang intinya itu kayak gimana ya, kayak mungkin kalau misalnya kita pernah nonton entah itu drama web series, entah itu mungkin buku psikologi populer, entah itu ya mungkin lu anak psikologi atau mungkin yang ada di tonton di sini emang anak psikologi, pernah ngedenger istilahnya ketika gua ngelakuin suatu kejahatan nih, katakanlah misalnya Rian Jombang. Nah, si Rian Jombang ini ketika dia melakukan ini itu sebenarnya nggak serta merta karena memang dia terlahir kayak gitu, tapi karena ada sebab akibat, terutama karena trauma, atau yang dalam bahasa buku ini bisa dinamakan etiologi, atau tidak suatu hal yang memang bisa dibilang nggak berhubungan dalam artian kayak gimana ya, kayak Rian Jombang nih, kalau misalnya di psikologi populer atau mungkin di anak psikologi, mungkin kalau lo ada yang di sini lo bisa koreksi dan bisa ngelurusin gue mungkin ya, itu biasanya orang-orang pakai yang teori yang namanya teori Sigmund Freud, atau yang mungkin ditulisnya Freud ya mungkin ya buat lo yang nggak tahu. Nah, si Sigmund Freud ini mengasumsikan atau membuat teori yang mana istilahnya ketika gue sekarang kayak gini nih, katakanlah misalnya gue bukan kriminal nih, itu memang karena dipengaruhi masa kecil gue yang memang katakanlah keluarganya aman, keluarganya bahagia, keluarganya makmur, sentosa, gue nggak pernah mengalami trauma yang aneh-aneh dan lain sebagainya, sehingga ketika dewasa pun gue nggak melakukan yang aneh-aneh seperti katakanlah Rian Jombang, terus Baekuni dan pelaku kriminal seksual lainnya yang mungkin bisa juga dibilang predator lah. Nah, kalau di buku ini, di buku Berani Tidak Disukai ini, dia menentang teori itu. Alasannya, ketika lu sekarang nih, lu nonton video gua, lu itu punya otoritas dalam artian lu punya hak, bukan punya hak istilahnya, lu sekarang ini nonton ini dalam keadaan sadar, dan lu pun milih, meskipun lu bilang lu nggak sadar, tapi di situ lu udah milih, dan di situ pun lu udah berpikir. Nah, si buku ini istilahnya kayak gimana ya, dia menolak pengaruh yang mana ketika lu ngelakuin kejahatan itu disebabkan oleh trauma. Dia menolak itu karena apapun kejahatan yang kita lakukan, selama kita istilahnya masih bisa berpikir, ya itu tetap bukan salah trauma, tapi salah kita sendiri. Nah, mungkin di sini lu pada bingung kan. Nah, jadi maksud salah kita sendiri itu kayak gimana ya, kayak misalnya nih misal eh, lu ngelakuin kejahatan, dan ketika lu ngelakuin kejahatan atau ya katakanlah kejahatan ini misalnya gua ngebunuh orang gitu, ini contohnya ya, gua ngebunuh orang. Nah, ketika gua ngebunuh orang ini,
itu nggak serta-merta karena misalnya dia ngeselin dia ini sebagainya, enggak, tapi itu disebabkan oleh tujuan gue dulu. Tujuan gue yang mana istilahnya, gue nggak seneng nih sama ini orang. Nah ketika gue nggak seneng sama ini orang, muncullah hasrat gue untuk membunuh dia. Nah setelah gue ngebunuh dia, ketika gue misalnya katakanlah gue ditangkap polisi terus ditanya kenapa alasan gue ngebunuh dia ini sebagainya, barulah gue make alasan-alasan gue yang istilahnya, si orang ini nyebelin, dia punya hutang dan sebagainya. Jadi tujuan kita dulu terbentuk, baru alasannya. Jadi agak berbeda dengan teori sebab akibat. Mungkin kalau misalnya lo pengen lebih jelas, karena ini video pertama, mohon maaf kalau memang nggak jelas atau kurang jelas atau kurang bisa dimengerti, lo bisa baca langsung bukunya yang berjudul Berani Tidak Disukai. Menurut gue sih kalau misalnya ditanya recommended apa enggak, menurut gue recommended sih. Kalau misalnya lu katakanlah bukan orang psikologi yang bukan psikologi yang katakanlah emang belajar psikologi, bukan, maksudnya psikologi populer umum gitu, karena gua kan bukan kuliah di psikologi dulu ya kan. Terus untuk pengembangan dirinya pun ya menurut gua cukup menampar buku-buku yang katakanlah atau yang istilahnya para ahli mungkin ya, tapi entah benar atau enggak, yang istilahnya udah biarin aja gini-gini dan sebagainya, mungkin itu bukan kesalahan kamu, mungkin ini trauma kamu gini-gini dan sebagainya. Nah si buku ini menurut gue ya menghantam itu semua, menghantam itu yang mana istilahnya sebab akibat atau masa lalu lu tuh gak punya pengaruh apa-apa buat lu, karena yang menentukan hidup lu ya diri lu sendiri, kalau kata Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Nah untuk penilaian gue sendiri, ini kan tema dari dua buku ini ya, itu temanya yang pertama itu ada psikologi dan pengembangan diri. Untuk pengembangan dirinya itu mungkin gue bakal kasih nilai itu dari buku ini terutama ya, mungkin 8 lah, 8, karena memang si buku ini sendiri lebih banyak atau lebih condong itu isinya percakapan antara seorang pemuda dan filsuf. Nah dari situ mungkin kita akan nangkep atau poin-poinnya itu bakal kayak gimana, meskipun di awal pun ada judulnya juga. Jadi di percakapan pertama misalnya nih, misal ada kayak gimana ya, menyangkal hasad untuk tidak untuk diakui, nanti ada percakapannya gini-gini sebagainya, ada malam pertama, malam kedua dan sebagainya. Nah untuk kayak gimana, untuk tadi kan untuk di takaran pengembangan diri ya, untuk takaran atau penilaian dari psikologi sih mungkin gue akan ngasih nilai 7 lah, karena gue sendiri emang gak terlalu ngerti sih soal psikologi itu kayak gimana dan sebagainya. Dan kebetulan untung sebelumnya memang gue pernah belajar teorinya Sigmund Freud waktu di kampus kemarin sih. Dan mungkin segitu aja sih dari gue. Menurut gue sih ini recommended ya buku ini, dan emang worth it lah buat istilahnya ketika katakanlah lu ada yang memang mengganjal di hati lu, mengganjal yang katakanlah istilahnya kok hidup gue gini banget gini dan sebagainya. Dan mungkin salah satu buku ini, baca buku ini bisa jadi obatnya mungkin. Sekian dari gue, terima kasih, goodbye.